Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Ahmad Zilani akan menjelaskan, memberikan sebuah tip dan trik formatting tabel di MS Word, di Microsoft Word. Jadi formatting tabel ini adalah formatting untuk apa ya? Yang sering digunakan gitu, yang sering digunakan dan yang bakalan sering kita gunakan gitu ya, yang standar-standar. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2007 dan untuk versi yang lainnya seperti misalnya 2010, 2013 ataupun 2019 sebenarnya sama aja ya karena untuk fitur tabelnya nggak terlalu apa sih, nggak terlalu ada perubahan-perubahan menurut saya, hampir sama saja. Nah, pertama teman-teman bisa buat jadi untuk formatting tabel ini ada beberapa hal ya, nanti dijelaskan sambil berjalan. Pertama kita buat tabel dulu seperti ini atau bisa insert tabel atau bisa ada draw di seperti ini ya, misalnya 4x1 terserah ya. Ini kan intinya teman-teman bisa buat tabel misalnya di sini nomor, nama siswa, kemudian NISN, kemudian di sini nomor WhatsApp-nya berapa, kemudian untuk menambah bisa tekan tombol tab ya. Nah, ini kan saya tidak akan jelaskan cara membuat tabel, tapi formatting tabelnya gitu ya. Bagaimana mengatur tabel-tabel sesuai keinginan gitu. Bagaimana mengatur ukuran, bagaimana mengatur warna, bagaimana menghapus garis, terus bagaimana layoutingnya seperti apa, directionnya seperti apa gitu ya teman-teman. Bagaimana cara menambah apa row baru gitu, kolom baru gitu ya. Nah, di sini saya akan bahas seperti itu. Nah, sebenarnya secara default ini untuk formatting tabel ketika misalnya tabelnya aktif di Microsoft Word ini, teman-teman akan ada tabel tools. Baik di versi manapun ini bakal muncul ya namanya tabel tool, dan tabel tool ini biasanya terdiri dari desain dan layout. Nah, untuk desain ini biasanya ada eraser, ada draw tabel. Ini draw tabel ini kayak untuk menambah garis gitu ya. Nah, saya contohkan yang pertama kita akan buat draw tabel seperti ini. Tinggal tarik seperti ini. Nah, mungkin udah banyak yang bisa ya gitu ya. Nah, oke. Kemudian untuk hapus garis bisa seperti ini. Oke. Bisa pakai draw tabel, pakai eraser, kemudian pakai draw tabel gitu ya. Saya ulangi lagi, Ctrl Z. Jadi untuk draw tabel ini untuk menambah tabel seperti ini. Jadi nanti pas aktif ini pennya bakal aktif. Kemudian eraser ini untuk menghapus garis seperti ini ya. Ini standar lah, bisa dilatih sendiri. Nah, selanjutnya jadi saya akan bahasnya yang sering-sering digunakan aja gitu ya. Nggak akan bahas yang terlalu apa ya, terlalu yang bukan umum gitu. Nah, selanjutnya untuk formatting tabel yang selanjutnya masih di tab desain, yaitu ada border and shading. Nah, kadang saya jarang menggunakan apa yang namanya eraser. Kadang saya lebih memilih untuk menggunakan border and shading. Nah, kembali lagi. Nah, border and shading ini tujuannya adalah kayak semacam untuk menghilangkan garis gitu ya. Nah, misalnya klik kanan di bagian ini atau klik border, kemudian pilih border and shading. Nah, di sini ada bottom border, top border dan lain sebagainya. Ini dalam keadaan aktif. Nah, ini tujuannya adalah menghilangkan garis bawah. Kalau misalnya seperti ini, garis atasnya menghilang gitu ya. Ada top border dan lain sebagainya, di sini banyak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau saya sering pakai border and shadingnya di sini, kemudian bisa atur. Misalnya saya pengen di sini border bagian tengah, garis horizonnya ini menghilang gitu ya. Maka saya tinggal seperti ini, klik. Nah, di bagian tab border di sini, teman-teman di tab border seperti ini, tinggal klik garisnya, arahkan kursor ke sini, klik garisnya seperti ini, maka akan hilang, hanya garis vertikal saja seperti ini, maka munculnya seperti ini gitu ya. Atau misalnya di bagian ini ya, di bagian ini seperti ini, klik kanan, kemudian border and shading, bisa klik seperti ini, maka akan hilang gitu ya teman-teman. Nah, oke, tadi apa, eraser, draw tabel, border and shading. Jadi border and shading itu jadi untuk kayak semacam untuk menghilangkan garis gitu ya, untuk menghilangkan garis gitu. Nah, jadi selanjutnya ada yang namanya desain. Desain ini ada bagian ini ya, desain ini ya, bagian ini. Nah, ini kayak untuk gaya aja, gaya pada tabel seperti itu ya. Atau bisa pakai shading seperti ini. Tapi kadang jarang digunakan. Nah, tapi ini perlu tahu ya bahwa ada seperti ini, style seperti ini. Nah, selanjutnya oke, masih di ini ya, tadi tabel tools.
Kalau ini kita nggak akan bahas. Intinya tadi udah ya, udah eraser, draw tabel, border and shading itu udah tahu. Nah, contoh kasus lainnya untuk border and shading ini biasanya digunakan untuk kayak buat kop surat. Misalnya seperti ini, klik insert tabel, kita buat seperti ini. Kemudian kita tarik seperti ini. Kalau udah lurus seperti ini, tarik. Nah, misalnya di sini kop. Nah, di sini kemudian logonya ya. Logo di sini seperti ini. Nah, biasanya ini bisa dibuat untuk yang namanya kop surat ya. Kita enter seperti ini. Nah, caranya seperti ini ya. Kita blok atau kita select seperti ini. Nah, kalau udah ada tanda plus, nah supaya terblok semua ya, kita klik border and shading seperti ini. Kemudian hilangkan garis tengah, garis pinggir, atas, sisakan garis bawah. Kemudian kita pilih misalnya di sini widthnya ya, oke, seperti ini misalnya. Sorry, oke, benar-benar ya. Pilih stylenya ya, di sini ada stylenya. Nah, ini jadi si border and shading ini sering dimanfaatkan untuk kayak buat kop. Kalau saya sering pakai tabel gitu daripada pakai shape. Kalau pakai shapes itu biasanya harus ditarik manual ya garisnya gitu ya. Kalau pakai tabel enak karena kita bisa atur border and shadingnya gitu. Nah, kalau di sini kita udah ini ya, pilih stylenya di sini bisa milih gitu ya teman-teman. Nah, klik di sini, oke. Kemudian kalau udah terpilih di sini, kita klik di sini di bagian previewnya. Nah, oke, kita klik oke. Maka di sini akan ada garis bawahnya. Oke. Jadi seperti itu ya pemanfaatannya. Saya ulangi lagi, kita klik tabelnya seperti ini, kemudian klik border and shading. Biasanya kalau udah klik ada tabel toolsnya ya, klik border and shading, kemudian pilih stylenya mau yang mana, misalnya mau yang terserah ya. Tapi kita hilangkan dulu bagian atas, bagian sisi, bagian kanan, dan bagian tengah. Kemudian kita pilih garisnya. Nah, seperti ini. Kalau udah dipilih, kita klik di bagian previewnya seperti ini, klik OK. Maka dia akan punya garis bawah yang biasanya digunakan untuk membuat kop surat. Nah, itu contoh atau case-nya ya, case-nya seperti itu. Nah, oke, teman-teman, selanjutnya apa lagi ya? Nah, tadi udah ya kita bahas tentang bagaimana di desain ini lebih kayak ketampilan, kemudian warna, kemudian lebih ke mengatur apa namanya garis-garis ya gitu, warna di garis-garis. Kemudian draw tabel, eraser ini bisa dicoba-coba sendiri ya, nggak terlalu sulit. Nah, selanjutnya di tabel tools ini di bagian formatting tabel ini sebenarnya ada layout. Jadi terdiri dari design dan layout. Desain udah kita bahas. Nah, sekarang kita layout. Layout ini yang sering saya gunakan itu biasanya ya sebenarnya untuk mengatur height, wide gitu ya. Kemudian directionnya gitu ya. Saya contoh kasus pertama, kita akan misalnya pengen mengatur height, tingginya ya, tinggi tabelnya. Oke. Misalnya kita ingin semua tinggi tabelnya berapa, di sini kita bisa atur ya. 1 cm atau berapa, kita tinggal klik tanda panah ke atas, maka dia akan melakukan pembesaran gitu ya. Oke. Begitupun lebarnya juga sama seperti ini ya. Nah, biasanya pakai apa ya, auto fit, tapi nantilah dijelaskan lagi. Nah, seperti ini. Oke. Tapi kalau tidak tahu ya biarkan ngikuti yang bagian atasnya aja seperti ini. Oke, kita ulangi lagi ya teman-teman kita. Nah, jadi untuk wide-nya bisa diatur juga gitu ya. Tapi untuk wide-nya biasanya lebih ke, kalau di blok seperti ini akan beda-beda ya. Jadi lebih baik per kliknya seperti ini. Nah, diatur. Nah, kalau misalnya di blok ini akan reset gitu dia ya. Jadi ini lebih ke per kolomnya gitu ya, per kolom. Nah, jadi untuk mengaturnya seperti itu, tinggal di blok wide-nya dulu, kemudian naikkan angkanya seperti ini. Mau berapa senti. Untuk width-nya, kalau misalnya tiap kolomnya itu beda ya, tinggal klik di sini ya. Kemudian atur di bagian width-nya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, misalnya ini teksnya mau di bagian tengah, teman-teman bisa klik di bagian format alignment-nya ya. Di sini bisa rata tengah, kemudian rata tengah atas, rata kanan atas, dan lain sebagainya. Atau misalnya di sini rata tengah di bagian align center left, maka klik align center left.
atau di sini misalnya bottom left dan seterusnya. Teman-teman bisa mencoba-cobanya sendiri. Kemudian di sini ada tag direction. Tag direction ini posisi tagnya mau vertikal, mau horizontal atau mau normal seperti ini. Jadi teman-teman bisa, kalau misalnya vertikal seperti ini maka akan dari tengah, misalnya kalau misalnya dari pilih alignment bottom maka akan dari bawah. Kalau misalnya di sini pilih alignment center maka dari tengah. Kemudian directionnya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba-coba sendiri gitu ya. Nah, ada lagi di sini ada fiturnya, yaitu di lighting itu ada split tabel, kemudian split cell. Ini misalnya split tabel seperti ini kayak memisahkan gitu. Kalau split cell ini kayak memisahkan, nah seperti ini. Nah, split cell. Nah, untuk merge cell di sini misalnya kalau merge cell dia kayak di Excel ya, kayak di Excel. Jadi di Excel kan ada fungsi merge cell. Merge cell itu untuk menggabungkan tiap sel gitu. Misalnya di sini saya tambahkan di sini jenis kelamin ya. Nah, untuk menambahkan ke kanan bisa teman-teman bisa menggunakan desain. Tapi yang lebih enak itu teman-teman bisa gunakan yang namanya di sini ya, klik kanan bisa insert right, insert left. Nah, misalnya saya tambahkan di bawah di sini apa namanya? Insert right column seperti ini. Kemudian ini sebentar saya kepinggirkan dulu ya, teman-teman. Oke, kita tarik dulu supaya itunya naik ya. Kita buat auto fit tadi ya. Ini hapus dulu, yang ini kita klik delete column. Nah, selanjutnya kita belajar untuk bagaimana menambah kolom tadi ya. Kita klik kanan, kemudian insert right column seperti ini. Atau kita ulangi lagi di sini di bagian terakhir kita pilih di layout, pilih insert right seperti ini. Kemudian misalnya di sini jenis kelamin ya. Nah, kemudian teman-teman pengen ya, kan ada 2 L dan P, maka kita tambahkan lagi di bagian kanan insert right seperti ini. Nah, kemudian untuk ininya kita bisa gunakan fitur merge cell. Nah, seperti ini, blok, kemudian pilih merge cell. Oke. Nah, jadi untuk lighting tadi ada untuk mengatur height, wide, kemudian ada untuk mengatur row and column, kemudian kita bisa mengatur merge-nya. Di sini kan ada beberapa, ada row, kemudian merge, kemudian cell side, alignment, data, dan seterusnya. Tapi yang sering saya gunakan yaitu row dan column, kemudian merge, kemudian cell side gitu ya. Nah, tadi udah dipraktekkan bagaimana merge cell ya. Jadi merge cell itu sama seperti di Excel seperti itu tadi. Saya buat kolom jenis kelamin, kemudian klik kanan merge cell, ataupun di sini bisa di atas bagian lighting-nya ini bisa pilih merge cell. Oke, kita klik merge cell, kemudian di sini misalnya L, kemudian P, kemudian tinggal tarik saja seperti ini ya, teman-teman. Tidak terlalu sulit ya. Ini diatur-atur. Nah, ini juga bisa dilakukan merge. Nah, klik kanan, kemudian merge, klik kanan, kemudian merge, klik kanan, kemudian merge ya, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini juga bisa diatur directionnya, di blok dulu teksnya, pilih di sini alignment center left. Nah, selanjutnya apalagi di sini ada tadi udah ya, itu yang sering digunakan ya, biasanya yang sering saya gunakan dari style tabelnya, border edge shadingnya, layout, draw, dan eraser. Sebenarnya kalau untuk saat ini saya jarang gunakan eraser atau draw ya. Lebih ke banyak gunakan ini ya, gunakan lightingnya di lightingnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi apa lagi sih ya, kita juga bisa mengatur ininya sama, misalnya di tengah atau di kiri ataupun di kanan gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya bagaimana formatting tabel di Microsoft Word. Jadi mengatur bagaimana
ada dua bagian yang utama, yaitu desain dan layout. Desain itu lebih ke tampilan, mengatur garis-garis, tampilan garis-garisnya. Kemudian tadi ada contoh kasus bagaimana saya membuat kop surat menggunakan sebuah tabel, kemudian menambahkan border and shadingnya ya, border and shading di sini. Nah, kemudian layout juga tadi sudah dibahas, bagaimana cara menambah ke kanan ataupun menambah kolomnya ya, menambah row ataupun kolom, kemudian bagaimana directionnya, kemudian mengatur bagaimana cell size-nya, seperti itu caranya. Nah, oke, jadi mungkin cukup sekian tutorial bagaimana tips dan trik formatting tabel di Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya Ahmad Zailani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.